Baik sahabat Digitindo, kali ini kita akan membuat video step by step integrasi Star Sender, X, Google Form, dan Spirit Set ya. Langkah-langkahnya ada 4 step ya. Yang pertama buat form di Google Form, yang kedua adalah create Spirit Set, kemudian buat script di Star Sender, dan yang terakhir adalah paste API di app Spirit Set. Ini yang paling penting nanti ya, mohon diperhatikan di bagian step yang ini nantinya. Oke, biar nggak berlama-lama kita bikin dulu ya untuk buat formnya ya. Sebentar. Oke, saya di bagian buat form ya. Di bagian buat form kita buka Google Chrome. Setelah login ya, pastikan sudah login. Kemudian sahabat scroll ke bagian bawah ya, sampai ada form. Ini dia sudah ada form. Oke, setelah itu kita bikin formulir kosong ya. Kita bikin formulir kosong. Ini karena sementara belum ada namanya, kita input ya, kita kasih nama formulir pendaftaran karyawan misalnya ya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian isi deskripsi ya, biasanya kan ada deskripsi. Nah di sini nih diisi dengan deskripsi sesuai dengan kebutuhan sahabat semuanya. Oke, selanjutnya kita bikin pertanyaan ya. Di bagian pertanyaan ini judulnya yang biasa itu kan yang pertama adalah nama gitu ya, nama lengkap gitu ya. Kemudian jawabannya jawaban singkat, dan di bagian ini, di bagian bawah wajib diisi ini digeser ya. Nah seperti itu. Kemudian kita tambah lagi ya. Nah, setelah nama biasanya nomor WA atau HP gitu ya. Ini pakai jawaban singkat ya. Kita checklist juga. Kemudian tambah lagi ya, ini di bagian alamat misalnya ya, alamat lengkap. Nah di sini bisa ditambah deskripsi juga. Kalau mau menambah deskripsi, ini kan jawabannya panjang, mau nambah deskripsi ya, atau di bagian nama mau ditambah deskripsi. Ini caranya gini, nama, di bagian nama mau tambah deskripsi, ini biasanya di bagian ini, di opsi lainnya diklik, nanti ada deskripsi, ini diklik, kemudian ditulis deskripsinya. Misalnya kan begini, yang biasa ya, tulis nama lengkap sesuai NIK, nomor induk KTP ya, sesuai dengan KTP saat ini gitu ya. Ini yang biasa. Oke, setelah nama sudah, kemudian nomor WA, alamat lengkap. Karena ini contohnya formulir pendaftaran karyawan, kita tambah ya, tambah pertanyaan. Biasanya sih pengalaman ya, pengalaman kerja misalnya ya, pengalaman kerja. Oke. Ini taruh di paling bawah ya, digeser, ditaruh di paling bawah ya. Oke, alamat ini taruh di bawahnya HP. Oke, seperti ini modelnya. Nah, atau misalnya juga mau ditambah apa namanya ya, mau ditambah ijazah terakhir misalnya ya. Sahabat bisa nambah di bagian sini atau di duplikat ini ya, di bagian ini diduplikat, kemudian judulnya ditambah, dirubah ya menjadi ijazah terakhir misalnya seperti itu ya. Kemudian di bagian jawabannya ini pakai jawaban singkat saja. Nah ini sudah selesai ya sahabat ya. Jadi di step pertama buat form di Google Form ini sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya adalah create Spirit Set. Cara create Spirit Setnya adalah oh sebentar, di sini kan biasanya ada ini ya, ada gambar ya. Untuk menciptakan gambar sahabat bisa menggunakan Canva ya, bisa menggunakan Canva. Mana itu Canva? Sebentar, saya tulis saja ya, Canva.
Nah, saya biasanya bikin di Canva ya sahabat ya, untuk gambar itu ya. Nah, sahabat tinggal tulis aja nih di sini Canva yang gratisan, nggak apa-apa ya. Cara nulisnya apa? Di sini ini kan banner ya. Tinggal ditulis banner Google Form gitu ya. Kemudian enter. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Di sini banyak pilihannya. Dicari aja sesuai kebutuhan ya. Ini bagian yang gratis. Cari yang tidak pro. Ini kan ada yang pro ini. Yang pro nggak bisa dipakai kecuali sahabat menggunakan Google Canva yang pro. Kalau butuh yang Canva Pro bisa chat di kolom komentar ya, atau cek di bagian deskripsi, nanti saya sematkan. Oke, misalnya saya mau ngambil yang ini ya, atau yang ini aja deh, yang free ini. Oke, kemudian kita sesuaikan ya, sesuaikan. Nah, kita tinggal ganti tuh ya, kita tinggal ganti. Karena ini adalah formulir pendaftaran karyawan baru, tulisannya diganti aja formulir gitu ya, calon karyawan. Misalnya di sini dikasih PT ya, PT Jaya Mandiri misalnya ya. Oke, selesai, saya anggap selesai ya. Kemudian kita bagikan, klik bagikan. Ini di sini ada bagian unduh. Di bagian unduh ini saran saya pilih bagian JPG ya, karena ini lebih kecil ukurannya daripada menggunakan PNG. Oke, setelah itu kita download. Tunggu sejenak sampai selesai ya. Ini sudah terdownload ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kemudian kita pindah lagi ke Google Form untuk memberikan foto di atas banner. Kita tinggal ini di bagian ini nih, ini di bagian sesuai tema ya. Di bagian sesuai tema ini ada header pilih gambar. Kemudian di sini ada 3 bagian, ada tema, ada upload foto, ada upload, ada foto. Kita cari yang upload ya. Kita ke bagian upload, kemudian klik jelajah. Nah, di mana sahabat menyimpan gambar tadi? Ini di bagian download, diklik, kemudian open. Ditunggu sejenak sampai uploadnya selesai ya. Oke, kalau sudah selesai kita klik selesai. Seperti apa hasilnya? Nah, ini dia hasilnya ya. Ini dia hasilnya sahabat. Nah, setelah itu ya, ini saya anggap selesai ya bagian buat form di Google Form. Saya kasih tanda aja karena sudah selesai. Kemudian sekarang kita bagian buat create spirit set. Caranya sahabat tidak usah membuka spirit set. Sahabat tinggal bagian jawaban ini ya. Kemudian di sini ada link ke spirit set ya. Ini tinggal diklik aja. Diklik, kemudian buat langsung seperti ini ya, buat dengan judul ini berarti ya. Sebentar, ini tidak ada judulnya, saya kasih judul seperti ini aja. Oke, saya copy biar ada judulnya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian kita ke bagian jawaban, kita klik spirit setnya, kemudian buat. Ditunggu sejenak, nanti akan mengarah ke bagian spirit set. Nah, ini dia di bagian spirit set ada nama lengkap, nomor WA ya, nama lengkap, nomor WA, alamat, pengalaman kerja, ijazah terakhir ya, sesuai yang ada di Google Form gitu ya. Oke, berarti pembuatan spirit set ini sudah selesai ya. Create spirit setnya sudah selesai. Selanjutnya kita buat script di Star Sender. Gimana caranya? Oke, kita masuk ke Star Sender ya. Bagi yang tidak memiliki Star Sender bisa menghubungi admin ya. Kemungkinan lagi ada stok misalnya, dicek aja di deskripsi atau langsung di WA ke bagian admin. Oke, di sini di Star Sender setelah terbuka
Di sini di sebelah kiri ada bar namanya Google Form ya. Di sini ada Google Form. Sahabat klik aja. Nah, di bagian sini ini ada dua jendela ya. Ada Google Form Script Generator, kemudian ada Google Script. Jadi nanti kita akan ngambil script yang sudah jadi di sini ya. Yang pertama adalah pilih device ya. Device ini apa? Device ini pengirim ya. Device ini pengirim sahabat. Device ini pengirim ya. Saya mau ambil yang ini misalnya ya, yang notif ya. Saya ambil yang notifikasi ya. Nah, kemudian setelah itu ini langsung berubah ya sahabat ya. Ini langsung berubah. APK-nya langsung berubah ya. Kalau kita pilih yang Sofyan Store, kita pilihnya yang bagian notif aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita tambah file baru ya. Nambah file. Nah, file yang pertama ini adalah nomor WhatsApp ya. Yang pertama adalah nomor ya. Nomor ini yang diambil pertama ya. Artinya apa? Dari nomor device ini akan mengirim ke ini, ke file pertama ya. Biar di sini tinggal tulis saja sebenarnya, cuman biar karena ini sensitif, jadi kita copy aja ya. Kita copy di sini, kita salin, kemudian kita tempel di sini. Oke. Nomor WA atau HP sudah masuk, skripnya pun juga sudah masuk ya. Oke, setelah itu kita nambah lagi ya filenya. Nah, karena di sini ada nama lengkap, nomor, alamat, pengalaman kerja, ijazah terakhir. Kita bikin aja nggak apa-apa, bikin semua boleh, atau mengambil sebagian nggak apa-apa. Saya kepinginnya nambah untuk file yang kedua adalah nama. Oke, kita ke Spirit Set, bagian nama diklik, kemudian disalin kemudian berikutnya adalah di paste gini ya. Nah, di sini sudah ada nih ya, sudah nambah. Kemudian setelah itu kita nambah lagi, selain nama lengkap apalagi yang mau dimasukkan. Kemudian alamat lengkap. Oke, alamat lengkap kita masukkan. Oke ya, alamat lengkap sudah masuk. Berikutnya adalah pengalaman kerja, kita masukkan juga. Kita tambah pengalaman kerja. Setelah itu ijazah terakhir kita masukkan ya. Pengalaman kerja sudah, kita nambah lagi untuk ijazah terakhir. Nah, sudah ya. Bagian filenya sudah selesai. Sekarang bagian pesan. Nah, bagian pesan ini sahabat ya, bagian pesan ini tujuan ya, tujuan di sini adalah kalau tujuannya ini adalah pengisi dari Google Form ya, kan di sini ada 3 nih yang akan menerima auto respon ya. Nanti ketika formulir itu diisi akan ada 3 orang yang harus menerima informasi tersebut. Yang pertama pengisi form, yang kedua pemilik ya, pemilik form entah itu perusahaan atau lainnya, kemudian WA admin atau manajer dari perusahaan tersebut misalnya ya. Oke, karena yang ingin ditargetkan pertama adalah pengisi form, jadi kita ambil di bagian nomor ya, di file pertama ini kita ambil ya, kita copy, kemudian kita masukkan di bagian tujuan ya. Nah, setelah itu kita masukkan kurung ya. Kurung seperti apa? Kurung seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Di depan dikasih kurung ya. Di depan dikasih kurung, di belakang juga dikasih kurung. Nah, ini tujuan yang pertama adalah penerimanya adalah pengisi ya, pengisi nomor ini, pengisi form ini ya. Oke, pesannya kita tulis ya. Biasanya sih kalau pengisi kita ucapkan terima kasih atas pendaftarannya ya, atau langsung begini, terima kasih pendaftaran Anda
sudah kami terima gitu ya, dan akan direview oleh tim terkait. Terima kasih. Di sini biasanya dikasih misalnya TTD ya, misalnya TTD manajer marketing misalnya ya. Oke, sudah ya. Di sini sudah untuk penerima pertama sudah. Yang kedua adalah pemilik ya, pemilik. Nah, dimana cara nambahnya? Kita tambah di bagian ini lagi ya. Tambah di bagian pesan, kita nambah lagi. Tujuannya ini ya. Berapa nomor WA pemiliknya atau bosnya atau manajernya gitu ya. Kita misalnya ya, kita ambil contoh, sebentar saya ambil HP dulu. Saya ambil contoh misalnya pemiliknya itu bernama Saudara Yogi misalnya ya. Saudara Yogi, sebentar. Mana WA-nya Om Yogi? Oke, saya input dulu ya. Ini inputnya dari kosong ya sahabat ya, 0896 gitu ya, 0896 8762 2271. Nah, ini nomornya Yogi sebagai pemilik ya. Biasanya sih ini maksudnya gimana? Pesan di sini ini adalah dari device ini mau laporan ke pemilik ya. Jadi biasanya kalau saya sih mengisinya begini, laporan gitu ya, biar ketahuan bahwa ini adalah chat laporan. Laporan ada ke alhamdulillah misalnya ya, alhamdulillah sudah ada pendaftar calon karyawan dengan identitas sebagai mana berikut. Nah, karena kita mau menginformasikan ke saudara Yogi ini siapa saja, apa saja detailnya gitu ya. Yang mau kita panggil adalah contoh ya, namanya. Oke, kita copy bagian nama, jangan diketik ya sahabat ya, takut keliru ya. Nah, kemudian dikasih kurung ya, depan belakangnya dikasih kurung. Oke, nama lengkap sudah. Kemudian biasanya alamat ya, alamat lengkap gitu ya. Kalau nomor WA biasanya nggak usah dalam pelaporan. Oke, dikurung dulu, kemudian alamat lengkap, tutup kurung, kemudian bawahnya pengalaman kerjanya ini nanti kita input ya, jadi biar otomatis nanti. Oke, kemudian ijazah terakhir ya, ijazah terakhir, paste, dikurung. Demikian laporan kami gitu ya, demikian laporan kami. Oke, di sini sudah ya, pemilik sudah. Kemudian WA admin. WA admin ini siapa misalnya? Misalnya WA admin itu adalah, ini kan sudah ngirim ya, sudah ngirim ke pengisi yang pertama, yang kedua ke ketua lembaga atau ketua bisnisnya, kemudian mau ngirim ke bagian manajer rekrutmen karyawan misalnya ya. Oke, kita klik di sini ya. Misalnya nomor rekrutmen karyawannya adalah 083117295200 misal ya. Ini adalah manajer bagian rekrutmen karyawan. Kemudian kita kalau misalnya pakai kalimat yang ini boleh, atau mau menggunakan kalimat lain nggak apa-apa. Kalau mau menggunakan kalimat lain, misalnya di sini ditulis laporan gitu ya.
Kemudian kalimatnya misalnya kita isi dengan apa ya biasanya ya, kalau laporan ke bagian manajer karyawan, sudah misal ya, sudah ada pendaftar baru dengan detail sebagaimana berikut. Nah, biar tidak usah bikin lagi, ini copy aja ya, kita copy ya bagian ini, kita copy nggak apa-apa, kemudian kita paste di sini. Oke, nah misalnya kepingin tulisan itu bold, jadi kita dikasih bold kayak gini ya. Nah, kalau mau miring, kita juga kasih yang miring ya. Miring ini contohnya kayak gini berarti ya. TTD misal ya, TTD manajer marketing misal ya. Oke, sampai di sini ini berarti sudah selesai pembuatan skrip ya. Skripnya di mana? Skripnya ini langsung jadi sahabat ya. Google Skripnya langsung jadi, kita tinggal copy saja ya. Dan ini jangan ditutup dulu, kita langsung ke bagian ini, paste yang saya ini kasih tanda dulu ya. Ini sudah selesai. Kemudian paste API di app Spirit Set ya. Kita buka di bagian Spirit Set ya. Di bagian Spirit Set ini ya sahabat ya, kita masuk ke bagian ekstensi, kemudian di sini ada app script ya. Di bagian app script kita klik saja app scriptnya, ditunggu sejenak ya. Oke, ini lagi membuat app script, tunggu sejenak sampai terbuka ya. Nah, karena secara default ini sudah muncul ya, di sini sudah muncul, jadi kita buang aja ya, di blok kemudian del, karena di sini tadi sudah kita copy ya. Tahu kalau misalnya kita copy lagi nggak apa-apa, kita copy kemudian kita langsung paste di sini. Pastikan kursor di bagian setelah angka 1 ini sudah kedip-kedip ya, kita paste di sini. Oke, ini scriptnya sudah jadi ya, udah masuk di bagian app script. Kemudian kita klik save ya. Oke, sudah di save. Nah, langkah-langkahnya di bagian app script itu, kita masuk ke ekstensi sudah ya, masuk ke app script sudah, kemudian dipaste, di save ya. Kita sudah sampai di sini ya, kita sudah sampai di sini. Nah, berikutnya adalah trigger icon jam. Trigger itu di mana? Ini setelah pastikan dulu ini sudah di save ya sahabat ya, ini sudah di save. Kemudian kita masuk ke bagian trigger ya, pemicu ini ya, yang logo jam ini ya, di bagian icon trigger icon jam nih di sini berarti ya, di bagian pemicu kita klik bagian pemicu. Oke, tunggu sejenak ya. Oke, di sini kosong sahabat ya, di sini kosong karena memang belum ada ya. Kita klik di pojok kanan bawah, ini ada tambah pemicu ya. Di bagian pojok kanan bawah kita klik tambah pemicu. Nah, ini di sini secara otomatis sudah ada star sender ya, karena scriptnya sudah diinput gitu ya. Kemudian yang paling penting itu pilih jenis acara. Di bagian ini nih kita pilih bagian saat mengisi formulir ya. Ini yang paling penting, kita pilih bagian saat mengisi formulir. Kemudian setelan notifikasinya setiap hari ya, kita pilih setiap hari atau beritahu saya segera, nggak apa-apa ya, beritahu saya segera. Kemudian klik save. Oke, ditunggu sejenak, ini lagi memuat data. Nah, sampai ada kalimat seperti itu ya, kalau simpan ya. Kalau ada tulisan otorisasi script gagal, itu nggak apa-apa sahabat ya, nggak apa-apa, kita klik simpan aja lagi. Nah, sampai muncul kayak begini.
Kemudian klik di bagian emailnya ya, karena saya menggunakan email Digitindo, saya akan klik ya. Nah, yang paling penting di sini sahabat ya, ini yang paling penting. Setelah masuk trigger ini, kita jangan back to Savvy, tapi kita masuk di bagian advance. Nah ya, di bagian advance ini kita klik ke bagian go to project tak berjudul ya. Karena di sini kita tidak kasih judul, kita klik aja unsave ini ya, yang tak berjudul, diklik. Nah, kemudian scroll ke bawah ya, kita klik low. Oke, ditunggu sejenak sampai jendela ini tertutup. Oke, ini sudah selesai berarti ya. Di sini sudah selesai, ini di sini ada keterangannya Star Sender. Nah, sampai di sini sahabat, ini harusnya form sudah bisa sudah bisa sebarkan ya. Kita klik ya, coba ya, kita klik pratinjau ya. Oke, kita coba isi ya, kita coba isi. Di sini nama lengkap misalnya adalah Prabowo. Nama lengkap ya. Sebentar, kita kasih nama lain aja, Mahendra Mahardika misalnya ya. Kemudian nomornya berapa Mahardika itu? Mahardika itu misalnya nomornya ada di berapa ya, 0877 misalnya 54447299. Kemudian alamat lengkapnya, alamat lengkap ini ditulis misalnya Bekasi, Jalan Soekarno misal ya, nomor 15 RT 06 RW 011 Bekasi, Jawa Barat misalnya ya. Oke, kemudian pengalaman kerjanya adalah manajer kontraktor misal ya. Kemudian ijazah terakhirnya S2 misalnya ya. Oke, setelah seperti ini kita klik kirim. Oh, ini belum bisa dikirim ya, sorry, karena ini belum dipublikasikan ya. Kita klik publik, kita klik publik. Di sini responder siapa saja yang memiliki link, kita klik kelola ya. Pastikan link ini ada di bagian siapa saja yang memiliki link ya. Di bagian pembatasan ini enggak usah, tidak usah. Di bagian editor kita tetap default aja. Kemudian di bagian tampilan ini kita pilih siapa saja yang memiliki link, kemudian klik selesai. Oke ya, publikasikan. Nah, setelah itu kita coba ya, kita coba reload ya, kita coba reload atau kita tutup dulu ya. Kita tutup, ini sudah dipublikasikan, simpan ya. Oke, kita coba reload ya. Ini kok belum bisa mengisi nih. Sebentar, saya kasih nama ya. Namanya adalah Mahardika misalnya. Ini kok belum ini. Sebentar, ini mestinya sudah bisa ini ya. Di bagian bagikan ini sudah, ini salin respon ya, salin respon. Oke, saya mau buka ini aja ya, saya mau buka incognito, kemudian saya paste di sini. Nah, sini sudah bisa ngirim ya. Saya kasih nama ya, Mahardika misalnya, dengan nomor 087754447299. Alamatnya misalnya Jalan Soekarno nomor 15
RT 11 RW 06 Bekasi Jawa Barat misalnya ya, Bekasi Jawa Barat. Kemudian pengalaman kerja misalnya diisi manajer kontraktor misal ya. Kemudian ijazah terakhirnya adalah S2 misalnya. Oke, setelah itu kita klik kirim. Oke, formulir pendaftaran karyawan baru, jawaban Anda telah direkam ya. Nah, sekarang kita lihat apakah data yang barusan diinput itu sudah terkirim ke WA yang kita targetkan. Yang pertama adalah WA pengisi form, kemudian yang kedua adalah pemilik perusahaan, kemudian WA admin atau klien ya. Kita cek ya. Oke, sebentar saya tutup dulu. Saya ngeceknya pakai ini sahabat ya. Saya ngeceknya pakai ini. Oke, kita klik ya. Ini saya menggunakan aplikasi Botmaster. Yang butuh Botmaster bisa menghubungi saya atau diklik di link deskripsi. Kita tunggu sejenak ya. Oke, tunggu sejenak. Nah, masih loading ya. Ini masih loading, sabar dulu ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia ya. Laporan, sudah ada pendaftar baru dengan detail sebagaimana berikut. Mahardika, Jalan Soekarno, nomor sekian-sekian, manajer kontraktor S2. Demikian laporan kami, TTD manajer marketing. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita klik juga miliknya Om Yogi. Apakah Om Yogi juga menerima pesan tersebut ya? Apakah Om Yogi juga menerima pesan tersebut? Tadi saya pakai device yang mana ya? Saya device-nya pakai yang Sofyan Store Notif. Sofyan Store Notif berarti yang ini berarti ya. Yang ini berarti. Oke, kita coba lain ya. Kita coba lain. Yang Yogi kok nggak terkirim ya. Kita coba lagi. Kita input yang lain ya. Saya kepingin nulis namanya misalnya Yanto gitu ya, dengan nomor WA 082332900700. Kemudian alamat lengkapnya Surabaya, Jawa Timur. Pengalaman kerjanya misalnya manajer marketing ya, marketing. Kemudian ijazah terakhirnya adalah S2 misalnya. Kita klik kirim. Nah, sudah ya. Nah, ini langsung masuk nih laporannya nih ya. Langsung masuk laporannya ya. Lapor, sudah ada pendaftar baru dengan detail sebagaimana berikut ya. Yanto, Surabaya, marketing. Nah, yang input itu tadi apakah dia juga menerima nomor laporan tersebut? Sahabat bisa dicek ya di bagian ini, di bagian HP satunya. Oke, yang Yogi juga mulai masuk sih, cuman di HP lambat ya. Yang Yogi sudah mulai masuk. Sebentar, ini HP-nya lambat sepertinya.
Ini HP-nya lambat ya, kita refresh dulu. Kita coba cari Yogi ya, apakah dia terkirim ya. Oh ternyata di sini lambat ya masuknya ya, padahal di HP sudah terkirim. Atau saya mau chat manual aja ke WA nya Mas Yogi. Oh di sini ternyata nggak masuk, ini telat ini berarti. Ini menunggu pesan, kemungkinan lagi ini ya, lagi kebanyakan chat gitu ya. Ini telat ini. Sebentar, saya hapus dulu. Ini kebanyakan ini. Karena di HP laporannya sudah masuk, tapi di sini kok belum masuk ya. Kemungkinan ini karena loading ya. Karena menggunakan Boardmaster itu memang lumayan butuh RAM yang bagus dan spek komputer yang bagus ya. Ini masih lambat, ini di sini mestinya sudah masuk ya. Atau kita coba, saya mau pakai yang WA Sender aja ya. Saya mau pakai ini, mungkin yang di sini connect gitu ya. Soalnya itu lambat. Saya cek di sini. Saya mau lihat di sini notif, di bagian notif ini. Mudah-mudahan tidak telat ya masuknya, karena loadingnya lambat. Oke, di sini juga telat juga. Ini juga masih telat ya. Belum update ini ternyata. Sini juga belum update sahabat ya. Oke, ditunggu aja sejenak ya, karena butuh waktu memang. Ini lumayan berat ini. Ini akunnya nomor berapa ya? Oh yang ini. Oh yang ini, oh bukan ini berarti. Yang Digitindo, saya cek yang bagian Digitindo. Sebentar ya, masih loading. Nggak bisa di minimize ternyata. Oke, hampir selesai. Nah, kita cek di sini ya. Yang bagian laporan udah masuk ya. Yang bagian laporan udah masuk ya. Yang Yogi kok belum masuk? Mestinya sudah masuk ya. Yang Yogi kok belum masuk? Mestinya sudah masuk.
Oke, di sini telat banget ya. Oke, sambil kita tunggu ya, sambil kita tunggu laporannya. Ini yang mana ini ya? Kita cek profilnya. Oh, ini yang pengisi tadi, yang pengisi. Coba kita mau cek bagian. Oke, sebentar ya. Oke, saya mau coba lagi ya sahabat ya. Saya mau coba lagi ya. Saya akan menggunakan nomor WA yang ini ya. Nomor WA-nya MMC yang ingin saya jadikan pengisi data gitu ya. Nomornya ini MMC ini nomornya adalah ini ya. Ini nomornya. Oke, sekarang kita input lagi ya. Nama lengkap. Sebentar. Sebelum saya ke sini, misalnya sahabat mau merubah hasil laporan ya. Mau merubah hasil laporan. Contohnya begini. Ini ya, ini mau kita tambah misalnya ya, nama gitu ya, sama titik 2, kemudian alamat biar lebih lengkap maksudnya, kemudian di sini isi pengalaman kerja. Nanti kita akan memanggil pengalaman kerja yang ada di atas. Berikutnya adalah ijazah terakhir. Ini ijazah terakhir ya. Oke, datanya seperti ini ya. Yang di bawah misalnya mau diganti. Oke, kita ganti ya, paste aja. Nah, ini secara otomatis di sini langsung berubah sahabat ya. Kita copy ya, kita copy, kemudian makanya jangan ditutup ini, bagian ininya jangan ditutup ya. Kemudian kita ke bagian ini lagi ya, editor ya, ke bagian editor. Nah, yang di bagian ini nih kita klik, kemudian Ctrl A ya, Ctrl A, kita blok semuanya. Kita blok semuanya, kemudian kita del gitu ya, kemudian kita paste ya. Kita ulang, kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, jangan lupa setelah itu langsung save ya. Secara otomatis itu nanti sudah berubah ya. Untuk triggernya nggak usah, karena trigger ini akan secara otomatis dia terganti dengan sendirinya. Oke, sekarang kita coba ya, Oke, saya ingin menggunakan nomor WA ini sebagai pengisi ya. Saya coba namanya misalnya ya, Mediarto, dengan nomor WA nya yang ini ya. Kita copy. Nah, pastikan nomor WA ini tidak ada ininya ya, tidak ada garis apa namanya ini. Kita langsung kosong gitu ya, 0851 gitu ya. Alamatnya misalnya Ngagel Rejo RT 11 RW 16 Pasuruan ya, Pasuruan Jawa Timur misalnya ya, Jawa Timur. Pengalaman kerjanya adalah manajer konten kreator misalnya. Ijazah terakhirnya adalah S1 misal ya. Kemudian kita klik kirim. Oke, selesai ya. Kita cek apakah nomor barusan dapat notif atau tidak. Nah, ini dia. Terima kasih, pendaftaran Anda sudah kami terima.
dan akan direview oleh tim terkait ya. Masuk ya sahabat ya. Ini pengisi, jadi yang mengisi form dapat seperti ini ya. Kemudian kita cek di bagian pelaporan ya. Di bagian pelaporan itu, karena saya menggunakan ini ya, Sofyan Store Notif ya, di bagian notif saya mau cek di bagian notif apakah di bagian notif ini masuk ya laporannya. Kalau penerima pengisi sudah kita tahu, barusan sudah terkirim ya informasinya ya, sudah terekam. Kemudian kita cek di bagian laporan. Laporan ke siapa? Yang pertama ke pemilik ya, kalau yang ini sudah kita pastikan bisa barusan. Kemudian ke pemilik dan ke WA admin. Ini yang mau kita cek, ke pemilik ya. Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini dia laporannya ya. Laporan, sudah ada pendaftar baru dengan detail sebagaimana berikut: nama Medianarto ya, alamat Ngagel Rejo sekian-sekian, ijazah terakhir S1, pengalaman kerja manajer konten kreator gitu ya. Demikian laporan kami. Nah, oke, sudah masuk ya. Ini kemudian miliknya Mas Yogi sebagai pemilik. Di sini masih lambat ya. WA ke Mas Yogi masih lambat. Saya ping aja. Masuk gak laporan testing? Saya tanya ya, karena di sini lemot. Masuk, katanya masuk, karena tapi di saya nggak masuk yang Star Sender. Iya betul. Nah, Mas Yogi ini sahabat adalah owner dari Akar Bambu. Akar Bambu itu apa? Akar Bambu itu adalah jasa untuk pembuatan nih ya, pembuatan desain perusahaan, digital printing. Kemudian ada juga dia jasa bikin portofolio ya, company profile. Kemudian juga ada ini juga ya, desain logo, dia juga terima desain logo. Pokoknya jasa-jasanya sahabat bisa lihat di sini ya, di bagian produk-produknya Mas Yogi ini. Ada penawaran jasa blasting, kemudian investor, apalagi nih, desain company profile, ulasan klien, kemudian banyak ya, banyak jasanya. Oke, sambil kita tunggu screenshot dari Mas Yogi masuk apa tidak ya, karena di sini lambat sahabat ya, di sini lambat. Yang jelas laporan itu sudah masuk ya, laporan ke pengisi form sudah, ke WA admin sudah. WA admin yang tadi itu tadi ya, yang WA admin itu maksudnya yang ini ya, ini laporan yang ini nih ya. Oke, demikian sahabat. Bagi yang membutuhkan integrasi ini bisa cek di kolom komentar ya. Untuk pengiriman massal ini sahabat bisa menggunakan WA marketing dengan link. Oke, kita ulang ya, MKC BW Sender. Nah, kalau muncul error seperti ini nggak apa-apa, masuk ke ini aja, advance, kemudian proses. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Ada yang promo termurah, ini yang sekali bayar ya, 1.700.000. Ada yang bulanan, yang tahunan itu 250. Sewaktu-waktu kita mengadakan diskon sahabat ya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.